Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kembali lagi kita dalam persekutuan wanita. Walaupun masih live streaming, tapi kita tetap bersyukur. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan bergembira, bersyukur kepada Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kaum ibu boleh bersama duduk di rumah masing-masing, namun kami tetap dalam kesehatian untuk bersekutu dalam persekutuan wanita. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita yang diambil dari Samuel. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Namun kita akan membacanya juga, tugas ibu-ibu selama 1 minggu baca sampai ayat 28. Jadi kita baca ini secara menyeluruh. Oke, saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihud bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan seterusnya, ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membacakannya sampai ayat yang ke-28. Namun saya mempersingkatnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita minggu ini dalam persekutuan wanita yaitu wanita tegar di masa COVID. Wanita tegar di masa COVID. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan kita belajar dari 2 wanita. Dan kalau kita melihat di sini 2 wanita yang sangat berbeda. Yang pertama dikatakan Hana. Hana adalah istri daripada Elkana. Dan yang kedua juga adalah istri daripada Elkana, yaitu Penina. Ya. Dikatakan dalam teks firman Tuhan ini Penina dan juga Hana yang sangat mereka berdua sedang dimadu. Cinta daripada Elkana dibagi 2. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membayangkan, kalau kita memikirkannya, dan kita mungkin tahu, ketika kita berpacaran pun, kita nggak mau yang namanya diselingkuhi. Waktu pacaran loh, ya. Apalagi dikatakan dalam teks firman Tuhan, keduanya ini sudah menjadi suami istri. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana tingkat kesulitan yang dialami oleh Hana. Bagaimana kita melihat perasaan Hana sebagai seorang wanita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tiap-tiap tahun mereka harus pergi ke Silo. Mereka harus pergi ke Bait Allah. Perjalanan itu hanya 24 km, dikatakan oleh firman Tuhan dalam terjemahan yang lain. Tetapi bagi Hana, perjalanan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan madunya. Dia berdampingan dengan istri keduanya. Dia berdampingan dengan Penina yang juga adalah sengaja menyakiti
hati Hana. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena di dalam kekristenan tidak ada yang namanya poligami. Di dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen tidak ada namanya poligami. Ketika suami poligami ataupun istri menduakan suami, itu berarti dia sedang berbuat zina. Itu berarti dia tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi konteksnya pada waktu itu, ini adalah suatu tradisi. Jika seseorang tidak memiliki keturunan, hal yang wajar, hal yang biasa kalau suaminya mencari yang lain. Nah, dalam situasi yang sulit, Hana yang mau kita pelajari di sore hari ini. Dalam situasi sulit, Hana menjadi wanita yang tegar. Hana menjadi wanita yang kuat. Hana seperti artinya, yaitu anggun, cantik, menawan. Itu arti Hana. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, nama Hana sesuailah dengan hidup Hana. Bukan berarti tidak gampang ya, tidak gampang bagi seorang Hana disakiti. Bahkan dikatakan sering sekali Penina sengaja mengolok-olok. Sering sekali Penina menyepelekan, merendahkan seorang yang bernama Hana. Tapi dalam situasi demikian pun, Hana menjadi wanita yang tegar. Hana menjadi wanita yang tangguh. Hana menjadi wanita yang anggun. Bagaimana dengan kita? Tema kita sore hari ini, wanita tegar di masa COVID. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang wanita yang diberikan oleh Tuhan suami, puji Tuhan suami kita tidak selingkuh. Puji Tuhan suami kita tidak berpoligami. Tapi mungkin ada situasi sulit. Tapi mungkin ada masa-masa yang membuat kita seperti Hana. Ya kan? Kita harus bergumul. Mungkin dengan pekerjaan. Mungkin dengan situasi COVID ini. Ada suami yang mungkin harus di PHK. Atau mungkin ada suami yang harus menerima gaji setengah dari pekerjaannya. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang wanita Tuhan, sebagai wanita yang tangguh? Ibu-ibu, apakah kita marah? Apakah kita menyepelekan suami kita? Apakah kita menyakiti hati suami kita karena dapat gaji setengah? Atau mungkin tidak dapat THR, tidak dapat bonus dan lain sebagainya karena situasi COVID? Ya, mari kita renungkan. Atau mungkin dalam situasi yang sulit, suami malah semakin sulit pekerjaannya. Apakah kita mendukung, menyemangati, atau kita membuat suami kita jatuh? Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa poin dalam teks firman Tuhan ini dari seorang Hana. Yang pertama, Hana tetap berdoa. Satu sisi, dia tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kandungan, memberikan janin, memberikan keturunan. Itu adalah doanya. Itulah pengharapan dari seorang Hana. Namun tidak hanya keturunan, dia juga meminta supaya Tuhan, Engkau menguatkan aku melewati masa sulit ini. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan dikatakan doa Hana itu seperti orang yang sedang mabuk anggur. Ya. Bahkan dikatakan dia menangis, dia meminta pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu
biasa-biasa saja? Doa kita apakah hanya sebatas rutinitas saja? Doa kita apakah hanya sebatas keperluan kita saja? Banyak jenis doa. Ada doa syafaat, ya kan? Ada doa ratapan, seperti yang pernah saya sharingkan. Ada juga doa dalam keheningan. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa Hana pada waktu itu dia berdoa dalam keheningan dan juga dalam ratapan. Dalam kesedihan dia menangis di dalam keteduhannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa seorang wanita sangatlah bermanfaat di masa Covid. Doa seorang wanita sangatlah bermanfaat, sangatlah menguatkan iman kita di masa situasi yang sulit. Baik itu kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, status suami kita dalam pekerjaan, ataupun kita wanita yang sedang bekerja. Karena ada beberapa wanita memang yang harus bekerja di luar sana. Mari kita seperti Hana berdoa dengan penuh ratapan dan dalam keteduhannya, dalam kepribadiannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kalau Hana berdoa, yang kedua, dia setia menanti janji Tuhan. Ada beberapa tahun, ada beberapa masa yang harus dilewati oleh Hana dan begitu sulit. Tapi di dalam ayat yang ke-20, saya akan membacakannya. Ayat 20 dikatakan sangat indah. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kesetiaan dalam menantikan jawaban. Tadi saya sudah singgung ya, ibu-ibu, perjalanan dari tempat Hana ya ke Silo ya, itu kurang lebih hanya 24 km. Tapi bagi Hana itu seperti bertahun-tahun. Apalagi jawaban doa di sini dikatakan butuh waktu 1 tahun. Tapi dia tetap setia. Nah, COVID-19 kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap setia menantikan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan pasti sangat indah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari saya mengundang kita untuk mengambil stay at home ini lebih menguatkan iman kita. Kita belajar dari seorang Hana yang tekun berdoa, setia menantikan jawaban Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat, melainkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita di masa sulit ini. Tuhan Yesus menguatkan ibu-ibu, baik yang bekerja maupun yang di rumah. Mari semangati suami, semangati anak-anak, karena kita adalah seorang wanita tegar di masa COVID. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat renungan hari ini. Walaupun hanya beberapa menit, tapi kami percaya Engkau telah menguatkan jiwa roh kami, supaya kami tetap menjadi wanita yang tegar di masa COVID. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh ibu-ibu dimanapun mereka berada, aktivitas mereka, kesulitan, pergumulan mereka. Tuhan memberkati. Seperti Tuhan memberkati Hana, maka demikianlah Tuhan akan memberkati seluruh kaum ibu, seluruh metodis, bahkan di GMI Manuel Bogor. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri
persekutuan ini, mari sama untuk bangkit berdiri, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa